Baik, jadi hari ini kita akan bahas ini ya, Ad-Dars Rabi' atau pelajaran keempat. Nah, apa yang kita pelajarin di pelajaran keempat ini, jadi sebelum kita mempelajari bab 4 ini, Ana akan menjelaskan dulu tentang apa yang kita akan pelajari di bab 4 ini, agar teman-teman tahu ya, tujuan kita belajar bab 4 ini untuk mengetahui apa gitu. Saya tulis ya judulnya. Jadi teman-teman sekalian, di pelajaran keempat ini, atau Ad-Dars Rabi', kita akan belajar tentang dua kaidah. Teman-teman yang ingin mencatat silakan dipersiapkannya buku catatannya. Jadi di bab 4 ini kita akan mempelajari dua kaidah. Kaidahnya apa saja? Jadi kaidah yang kita akan pelajari pada hari ini itu adalah kaidah tentang bahasa ya. Jadi kaidah yang kita akan pelajarin pada hari ini itu adalah kaidah tentang bahasa, dan kaidah yang kita pelajari pada hari ini berkaitan tentang ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu maksudnya kita akan mempelajari ya harokat akhir dari setiap kata ya, setiap kata atau setiap kalimat yang kita temukan dalam bahasa Arab. Tetapi sebelum Anda jelaskan lebih lanjut ya, intinya hari ini Anda akan jelaskan ya tentang kaidah pertama yang kita akan pelajari di pelajaran keempat ini. Bisa silakan dipersiapkan buku catatannya. Jadi kaidah pertama yang kita akan pelajari di pelajaran 4 ini, yang pertama itu kaidahnya seperti ini. Anda akan tuliskan dulu. Jika ada alif lam, Anda ulangi lagi kaidahnya itu, jika ada alif lam bertemu isim atau kata benda ya, isim atau kata benda, maka harokat belakangnya isim adalah dhamma. Oke, ini kaidah pertama yang kita akan pelajari ya. Jadi kaidah pertama di pelajaran 4 ini yang akan kita pelajari itu kaidahnya seperti ini. Jika ada alif lam bertemu isim atau kata benda, maka harokat belakangnya isim adalah dhamma. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini ya. Saya akan kasih tahu contohnya. Anda akan kasih tahu contohnya. Sebentar, Anda akan kasih tahu dulu contohnya. Sebentar ya. Oke. Ini contohnya sepertinya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya Anda ada tulis kata ya. Tulis kata seperti ini misalnya contohnya. Alkitab. Ya, anak-anak nulis kata di sini. Alkitab. Alkitab ya. Dari kitabun, cuman depannya ada alif lam. Nah, ada pertanyaan. Kalau menurut teman-teman, harokat belakangnya apa dari Alkitab ini? Apakah Alkitabu, Alkitabi, atau Alkitaba? Ada yang mau menjawab? Silakan kalau ada yang mau menjawab, Fadol. Jadi pertanyaannya, silakan ada yang mau menjawab? Alkitabu. Oke, Mumtaz ya. Alfu nilainya ya. Aksyam itu. Iya, Dam. Oke, siap ya. Jadi bagus. Barakallahu fikum pada Aksyam ya. Jadi ini kan kitabun ya. Yang aslinya itu kan kitabun. Tetapi karena ada alif lam, maka si harokat belakangnya itu dibacanya pakai doma aja. Jadi dibacanya Alkitabu.
Kenapa kayak demikian ya? Karena emang udah dari sananya sih ya. Anak nggak bisa kasih jawaban yang ilmiah, cuma emang udah dari sananya ya. Jadi kalau kita lupa ini. Ya intinya alkitabu ya. Jadi kalau misalnya kita nemu isim ya, depannya ada alif lam, maka otomatis harokat di belakangnya itu pasti alkitabu. Pasti alkitabu. Walaupun ada beberapa isim ya, ada beberapa isim yang belakangnya harokat belakangnya mungkin bisa saja bukan domah. Cuman kita mah sekarang yang sekarang kita pahami itu adalah domah dulu aja lah. Jadi setiap isim bertemu alif lam di depannya maka dibacanya alkitabu. Ya, Afwan, sebenarnya ini masih cari-cari ini nulis domahnya gimana. Bentar ya. Jadi ulangin lagi ya. Jadi kaidahnya itu adalah jika alif lam bertemu isim, maka harokat belakangnya adalah domah. Maka harokat belakangnya adalah domah. Contohnya bagaimana? Contohnya ini. Kan kita di sini punya kata kitabun ya. Ada kata kitabun. Cuman karena di depannya ada alif lam, maka dibaca itu alkitabu. Kenapa? Karena rumusnya itu setiap isim jika bertemu alif lam di depannya maka harokat belakangnya itu pasti domah. Jika isim bertemu alif lam di depannya maka harokat belakangnya pasti domah. Itu kaidah pertama yang kita pelajari di hari ini. Oke, alhamdulillah akhirnya bisa ya. Ya, ada contoh lagi ya. Kalau bisa yang jawab selain aksyam ya. Kalau bisa selain aksyam. Dan kalau misalnya ada kata ya, ada kata. Atau gini ya, teman-teman ada yang mau ngasih kata apa aja? Kata dalam bahasa Arab, kata isim, kata benda. Ada yang memberi contoh misalnya katanya terserah, mau apapun lah. Yang sejauh ini teman-teman ketahui. Ada yang memberi contoh. Ada yang mau memberi contoh. Bentar ya. Hajarun. Apa itu? Hajarun. Hajarun ya. Oke, sebentar ya. Hajarun. Sebentar, nah ini. Puan, sebentar. Kenapa ini ya? Jangan karena ini lagi ya. Oh iya benar. Baik, hajarun ya, hajarun. Bukan. Al-hajaru ya. Al-hajar. Daripada Anda ada pertanyaan ya. Ini kan hajarun ya. Hajarun itu kan artinya batu ya, batu. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira ini yang dibaca ini al-hajaru, al-hajari atau al-hajaro? Ada yang bisa menjawab? Silakan mungkin selain aksyam. Al-hajaru. Oke, al-hajaru ya. Itu tadi yang jawab siapa? Alfat. Ahfan. Oke, bagus. Mumtaz ya. Oke, saya Mumtaz. Jadi intinya al-hajaru ya, dibaca itu al-hajaru. Kenapa? Karena kaidahnya itu adalah jika alif lam bertemu isim atau kata benda, maka harokat belakangnya isim adalah domah. Itu kaidahnya ya. Emang sudah dari sananya ya. Baik. Bentar ya. Alhamdulillah. Oke, sip ini berikutnya. Ini kaidah berikutnya ya. Kaidah berikutnya. Baik, nanti setelah kita mempelajari kaidah kedua, Anda nanti mau end meeting dulu ya. Nanti setelah kita mempelajari kaidah kedua, Anda mau end meeting dulu, terus nanti teman-teman bisa masuk lagi. Soalnya takutnya nanti waktunya habis, jadi nanti kalau Anda sudah menjelaskan kaidah yang kedua ini, nanti kita end meeting dulu, terus nanti kita masuk lagi dengan meeting yang baru, biar waktunya bisa lebih banyak. Oke. Baik, ini kaidah kedua ya.
Baik, kalau misalnya Anda ngomongnya kecepatan, silakan kasih tahu di chat ya. Karena Anda memang ngomongnya kadang suka kecepatan dan itu emang salah Anda. Jadi kalau misalnya Anda ngomongnya kecepatan, Fadlol bisa silakan kasih tahu Anda di chat biar Anda bisa memperlambat ya kecepatan Anda berbicara. Baik, ini kaidah kedua ya. Kaidah kedua itu adalah jika ya. Oh, afwan. Saya pernah ulangi lagi. Kaidah kedua itu adalah jika ya. Jika ada alif lam bertemu isim, ya isim itu kata benda ya. Isim itu kata benda. Bertemu bentar. Bertemu wa. Afwan, bukan wa ya. Bukan wa, afwan. Bertemu fi ya, bertemu fi. Sebentar, afwan. Sebentar ya, sebentar. Afwan. Anda tadi sedikit lupa. Anda ulangi lagi ya. Jadi kaidah kedua itu intinya adalah jika ada alif lam bertemu kata fi atau ala ya, atau ala. Ala itu maksudnya di atas ya. Silakan ditulis di buku catatannya. Fi itu artinya di dan ala itu artinya di atas. Oke, taib. Jadi intinya jika ada alif lam bertemu isim, jika ada alif lam bertemu isim, terus bertemu fi atau ala, maka afwan sebentar. Ya elah. Tadi afwan. Maka harokat belakangnya isim adalah kasroh ya, kasroh. Itu kaidah kedua. Ana ulangin lagi. Jadi jika ada alif lam, afwan, astagfirullah, ya Allah. Bentar, afwan ya, afwan. Ini kebalik, afwan. Afwan, ada aksan teknis, Ana ulangin lagi ya, Ana tadi keliru. Ana ulangin lagi. Teman-teman bisa silakan direvisi catatannya, Baik, jadi kaidah kedua itu, jika ada fi atau ala bertemu alif lam, terus bertemu lagi isim, maka harokat belakangnya isim adalah kasroh ya. Itu kaidah kedua. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini ya. Saya akan kasih contohnya. Ana akan kasih contohnya. Kalau misalnya Anda punya kata seperti ini ya. Bentar. 2. Baik, contohnya seperti ini. Kalau misalnya Anda punya katanya itu seperti ini. Sebenarnya kalimat sih, ini kalimat. Fil bait ya. Fil bait itu artinya di rumah ya. Fi itu artinya di dan al bait artinya rumah. Nah, pertanyaan anak,
Yang ini dibacanya kira-kira menurut teman-teman fil baiti, fil baitu atau fil baita? Ada yang mau menjawab? Silakan siapa aja yang mau menjawab, Fadl. Ini kira-kira dibacanya apa? Fil baiti, fil baitu atau fil baita? Fadl. Baik. Sepertinya belum ada yang mau menjawab. Oke, Anda jelasin lagi ya. Jadi apa jawabannya apa? Tadi ada yang menjawab? Fadl, bisa diulang lagi jawabannya? Fil baiti. Oke, Mumtaz ya. Jadi fil baiti ya. Kenapa fil baiti? Karena kaidahnya itu ya, karena kaidah kedua ini intinya adalah jika ada fi atau ala bertemu alif lam terus bertemu isim, maka harokat belakangnya isim itu adalah kasroh. Ya, contohnya seperti ini kan dibacanya fil baiti ya. Bukan fil baita, bukan fil baitu, tapi fil baiti. Karena memang kaidah dari sananya begitu ya. Karena kaidah dari sananya mah begitu. Oh iya. Bentar ya. Baik, untuk sesi pertama kita cukupkan sekian ya. Kita cukupkan sekian. Jadi Anda ulangin lagi ya. Pertama kita sudah belajar dua kaidah ya. Kaidah yang pertama itu adalah ini. Jika ada alif lam bertemu isim atau kata benda, maka harokat belakangnya isim adalah dhamma. Dan kita juga sudah belajar kaidah kedua. Kaidah kedua itu intinya adalah jika fi atau ala bertemu alif lam bertemu isim, maka harokat belakangnya isim adalah kasroh. Tapi untuk sesi pertama kita cukupkan sekian. Sebentar, Ana stop dulu ya, ini recordingnya. Gimana caranya?